Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
kekasih-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, segenap akal budi kami dan segenap kekuatan kami mau menyembah Engkau, kami mau mengasihi Engkau Tuhan hari ini. Mari Bapa, Kau melawat kami Tuhan, kami dan seisi rumah kami Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Mengucap syukur Bapa, ibadah pagi hari ini Tuhan, pimpin dari awal hingga akhir. Kami Tuhan dan seisi rumah kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Ya, bisa bangkit berdiri dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara, ya adik-adik, anak-anak. Ya, kita mau memuji Tuhan. Dikatakan di sini, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Amin.
Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, dengan Tuhan kita berjalan bersama. Ya, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Ya, kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan hidupku. Mari Tuhan berikan dengan roh-Mu.
jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita arahkan hati kita. Kita nantikan Tuhan berfirman pada ibadah saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Bapa yang mengasihi kami, oleh anugerah-Mu dalam situasi yang memang kami tidak bisa berkumpul bertemu, Tuhan, kami tetap bisa beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kami dipersatukan oleh satu kehadiran Tuhan, oleh kehadiran firman, oleh kehadiran dan bekerja Roh Kudus yang tidak terbatas. Oleh karena itu kami menanti-nantikan saatnya sekarang Tuhan berfirman sekali lagi bagi kami, pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kebenaran yang sebentar kami akan dengar, kami akan renungkan sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik untuk benih itu ditabur, sehingga benih itu tumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah 100 kali ganda. Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman. Pakailah dia Tuhan dengan segenap kekuatan dan hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengikuti ibadah saat ini dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah kekuatan bagi hidup kita, karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita dalam beberapa waktu terakhir, di mana pada tahun ini disampaikan dengan sangat jelas bahwa bagi kita telah diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Tentu kita semua masih sangat ingat dan semakin memahami bahwa di dalam hati kita, dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini sudah mempunyai hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang taat, bukan hati yang keras. Dan di dalam hati yang baru, roh yang baru itu dengan sangat jelas juga disampaikan, isinya adalah kasih. Di dalam hati yang baru, roh yang baru, hati kita sesungguhnya telah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kasih itu terus bisa mengalir, terus bisa berkembang, menjadi berkat, mengasihi banyak orang yang ada di luar kita. Dan yang kemudian juga kita diajarkan bahwa hati yang dalam diri kita itu hati yang taat. Ya, betul, hati umat Tuhan, hati yang baru, roh yang baru adalah hati yang taat. Hati yang menghormati para pemimpin, hati yang melakukan apa yang menjadi arahan para pemimpin dalam satu jemaat yang Tuhan percayakan, di mana kita digabungkan menjadi satu komunitas yang sama. Dan puji Tuhan, terus Tuhan mau mengajar kita bahwa di dalam hati yang baru, roh yang baru itu, di sana ada iman. Dan kita bersyukur oleh karena iman inilah kita menjadi umat Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan, dan topik kita pada pagi hari ini adalah orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang berfirman dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Satu hal yang membuat kita tidak diperkenan oleh Tuhan bukan perkara-perkara yang lain, tetapi adalah ketika kita mengundurkan diri dari iman. Ketika iman itu menjadi padam, iman yang sudah ada itu tidak tumbuh, tidak menjadi sebuah pegangan bagi hidup kita. Maka di sana dikatakan, aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan kita jemaat Tuhan adalah orangnya Tuhan. Dan orangnya Tuhan, milik Tuhan, ditandai dengan satu hal saja yang paling utama, yaitu hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, iman yang terpenting adalah, jadi dari iman yang terpenting adalah percaya bahwa Allah ada. Arti atau keberadaan iman di dalam hati kita dan roh kita itu membuat kita percaya bahwa Allah ada. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 6 firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman ditandai dengan satu sikap yang tidak ragu-ragu, percaya bahwa Allah itu ada. Dan ketika seseorang percaya bahwa Allah itu ada, maka dia berpaling kepada Allah, berpaling, memandang, melihat kepada Allah, mengharap kepada Allah, menyandarkan kekuatan untuk kehidupannya kepada Allah dan bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Dan karena Allah itu ada, maka orangnya Tuhan ini tidak akan pernah ragu untuk berbicara kepada Allah yang ada itu. Ya, tidak akan pernah ragu untuk berbicara, berseru kepada Allah yang ada. Ya, gambarannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Ibu Yeti itu istri saya dan dia ada. Dan memang ini mudah karena apa? Karena kelihatan, bisa diraba gitu ya. Tetapi kalau Tuhan ini kan roh, tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Tetapi kita pun bisa mendapati sebuah kenyataan. Misalnya kita bernafas, angin tidak kelihatan, tapi bisa dirasa dan dia ada. Dan Allah adalah roh, itu juga ada. Dan itu kita percayai. Dan karena kita percaya, kita berpaling kepada Allah, maka kita tidak ragu-ragu berseru kepada Dia. Kita tidak ragu-ragu untuk berkomunikasi dengan Dia, berintim ria dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Untuk apa? Untuk mengenal lebih lagi, sehingga kita bisa semakin kuat, semakin yakin, dan tidak bisa digoyahkan bahwa betul Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh memberi dirinya untuk dikenali, memberi dirinya, rindu supaya kita umatnya mengenal Dia. Semakin mengenal Dia, semakin bersandar hidup kita kepada Dia, Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagian kita adalah sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Kita terus membangun satu relasi hubungan dengan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara seperti yang sudah diajarkan, disampaikan berkali-kali, dengan cara kita mengatur pikiran kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita adalah bait dari Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan kemudian kita mulai berbicara. Setiap pagi bangun tidur, ketika mulai kita sadar, panca indera kita mulai beroperasi, berfungsi, maka hal pertama kita lakukan, kita buka mata dan kemudian tersenyum. Tuhan, terima kasih Engkau ada di dalam diriku, Engkau ada sepanjang hari ini menyertai dan menolong hidupku. Dan selanjutnya kita bangun dari tempat tidur, kemudian kita mulai mengatur, menyiapkan diri untuk ambil waktu
waktu saat teduh, membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itulah kita mencari Tuhan dalam firman-Nya, dalam doa kita. Iman itu adanya di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Sekali lagi, iman itu adanya dalam hati. Loh, kok tahu dalam hati? Iya. Mengapa tahu? Karena firman Tuhan juga mengatakan demikian, bahwa iman itu adanya dalam hati. Roma pasal 10 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dengan hati orang beriman, percaya dan dibenarkan. Tapi tidak cukup hanya sampai percaya dalam hati, itu perlu dinyatakan, diungkapkan dalam mulut, dengan mulut, dan akan diselamatkan. Dan sekali lagi, iman itu adanya dalam hati kita, di dalam hati kita. Selanjutnya Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman iman yang kami beritakan. Nanti selanjutnya kita akan tahu bahwa iman muncul dari mana, timbul dari mana. Pendengaran akan firman. Karena memang di sini dikatakan firman itu firman iman, dan itu ada di dalam hati setiap kita, dan itu diberitakan. Ketika firman ini diberitakan dan telinga kita mendengar, memperhatikan, merenungkan, dan itu turun ke dalam hati kita, dan di situ memunculkan iman yang semakin kuat, percaya semakin kuat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkata-kata kepada kita, Tuhan itu menuntun kita dengan satu kesaksian dalam batin kita, sehingga kita bisa meresponi segala sesuatu yang terjadi dengan tepat, dengan benar, dan kita mengalami kekuatan, kita mengalami terus damai sejahtera, kita terus mengalami sukacita. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini yang bagi kebanyakan orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu menjadi sebuah ancaman yang menakutkan, membuat tidak berani kemana-mana, tidak berani melakukan apa-apa, dan dalam keadaan di rumah pun, sudah di rumah pun takut, terus takut mendengar suara sirene ambulans, takut mendengar pengumuman di masjid, hampir setiap hari ada yang meninggal, ketakutannya semakin besar. Bapak Ibu Saudaraku, berbeda dengan orang-orang yang dalam Tuhan, yang imannya itu terus bertumbuh, terus timbul. Dia akan mengalami damai sejahtera, mengalami satu sukacita oleh Roh Kudus, sehingga boleh melewatkan dari satu hari ke hari yang berikutnya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan satu kepastian bahwa hidupnya aman bersama dengan Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tumbuh dari pendengaran, dari firman yang kita terima dengan telinga kita. Ada berita, ada suara firman kita dengar, kemudian kita renungkan, dan itu menumbuhkan iman. Dan iman ini yang memberikan kekuatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan hanya tahu, tapi mendengar. Jadi mendengar itu berarti ada suara, ada berita yang nyampe. Itulah sebabnya disarankan ketika kita membaca Alkitab tidak di dalam hati, tetapi dengan bersuara. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar, dan pikiran kita menangkap firman itu, dan Roh Kudus bekerja, mengolah, mengajarkan firman itu, mewahyukan firman itu, sehingga kita mengalami rema yang daripada Tuhan, dan itu menjadi sebuah iman yang menjadi kekuatan, keberanian, dan kemerdekaan. Terus terang Bapak Ibu Saudaraku,
saya mengalami satu situasi yang was-was juga ketika satu demi satu orang-orang yang cukup dekat dengan saya ternyata mengalami satu keadaan dipanggil pulang ke rumah Bapak karena sakit COVID. Dan itu menjadikan sebuah pertanyaan yang terus, Tuhan kok bisa ya? Tuhan kok seperti itu? Padahal kan itu orang-orang mengasihi Tuhan begitu ya. Dan kemudian itu kan mulai mempengaruhi, kamu pun akan mengalami seperti itu, bahwa kamu tidak kebal, bahwa kamu juga sangat mungkin akan mengalami sebuah terpapar dengan yang namanya virus itu. Sampai saya terus berdoa, Tuhan ini bagaimana sebetulnya dalam konteks yang Tuhan memandang begitu ya. Dan kemudian dalam satu saat ketika sedang merenung begitu, Tuhan mengingatkan saya dalam satu firman Mazmur 139 ayat 13-14. Di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi firman ini satu saat muncul dalam hati saya. Saya mendengar firman itu dan itu berbicara kepada saya. Oh, kejadian saya itu ajaib. Saya dengan seluruh keberadaan saya, dengan seluruh anggota organ tubuh saya, itu Tuhan yang sudah menjadikannya, Tuhan yang sudah menciptakannya. Dan tentu Tuhan sudah memperlengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan ketika suatu saat di depan nanti ada sesuatu yang kiranya akan mengancam, akan membahayakan. Tuhan sudah ciptakan sistem penangkalnya, sistem untuk melawan itu dengan nama imunitas antibodi. Imunitas antibodi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa yang sangat menentukan seseorang bisa mengatasi COVID ketika dia terpapar, yang paling penting itu adalah imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya. Jadi bukan obat-obatan, bukan oksigen dari rumah sakit, dan bukan yang lain-lain, tetapi imunitas tubuhnya. Dan imunitas itu Tuhan sudah buat di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita membawa hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, maka imunitas kita itu kuat sehingga kita menjadi bisa melawan penyakit apapun. Dan ketika firman ini rema dalam hati saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Dalam diri saya ada satu alat yang dari Tuhan, ada satu organ yang dari Tuhan akan menghasilkan imunitas yang bagus, sehingga penyakit-penyakit yang berkeliaran di udara ini, yang semakin hari memang dikatakan akan semakin mungkin ketemu lagi setelah COVID ini, mungkin ada virus yang lain lagi, itu saya boleh berjalan dan diam dengan aman selama saya mengatur pola hidup saya, mengelola hidup ini seperti yang Tuhan ajarkan, hidup dalam keseimbangan, terus bersekutu dengan Tuhan, terus tidak membiarkan kekhawatiran, karena kekhawatiran itu adalah sikap tidak percaya sebetulnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudaraku, saya betul-betul menikmati satu hidup sejak saat itu dan sampai sekarang. Sepertinya ya kok gak ada sebuah ancaman, gak ada sebuah rasa takut yang terus membuat saya was-was. Dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, biar izinkan telinga kita mendengar firman. Lewat pemberitaan firman seperti ini, lewat kita membuka YouTube setiap saat dan mencari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, puji-pujian yang dari firman Tuhan, syairnya kita dengarkan. Dan saya percaya, dan ibu-ibu, bapak ibu alami sendiri, bahwa Roh Kudus itu akan membuat kita dimerdekakan dengan perjumpaan dengan firman Tuhan. Jadi bukan dengan banyak membaca dan tahu. Kalau banyak membaca dan tahu itu tidak sesuai firman, karena firman itu kan didengarkan, bukan dibaca. Dan tahu dalam hati, tapi didengarkan. Jadi perlu sekali kita mendengarkan firman, membuka alat pendengaran kita, telinga kita, untuk firman iman itu bisa menimbulkan
iman dalam hati kita, memperbesar iman dalam hati kita. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus fokus dan semangat. Langkah penting untuk tumbuhnya iman. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada dua langkah. Yang pertama, buang kotoran. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah, kekotoran, kejahatan ada yang sudah terlanjur ada dalam diri kita dari hidup masa lalu kita, dan itu terus harus dibuang, harus terus dibersihkan. Yang kedua, kotoran-kotoran dari luar yang akan mencoba masuk melalui berita-berita, melalui penglihatan-penglihatan, itu bisa mencemari hati kita. Oleh karena itu kita jaga pintu masuknya berita, pintu masuknya kotoran dan kejahatan, telinga dan mata kita. Kita awasi, kita jaga sedemikian rupa supaya kita lihat itu hal-hal yang suci, yang baik, yang mulia. Demikian pun yang kita dengar, kita tangkal, kita jauhkan dari berita-berita bohong, gosip-gosip yang yang gosip namanya juga ya. Satu berita yang semakin diomongin tuh semakin sip gitu, semakin menyenangkan, itu harus ditangkal. Jadi kita jaga semua apa yang kita lihat dan kita dengar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terima dengan lemah lembut. Jangan ngeyel, jangan berargumentasi terhadap perkataan firman. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, maka kita yes, aku nggak mau khawatir. Ketika ada masalah tentang anak, tentang pekerjaan, tentang kesehatan mulai mengganggu, mulai ditangkal semua. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu bukan menjadi bagianku. Aku tidak khawatir, aku percaya bahwa aku dalam perlindungan Tuhan. Lembutkan hati dan buang semua kotoran dan kejahatan. Dan yang paling penting, jaga telinga, jaga mata kita, supaya hati kita tidak tercemari. Dan mari kita terima dengan lembut, tidak berbantah-bantah, tidak berargumentasi dengan perkataan firman. Apa yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus nyatakan, kita lakukan. Mengampuni, memberi, menolong orang lain, jangan tahan-tahan. Walaupun kadang-kadang ada rasa aku sendiri masih membutuhkan, tetapi ketika Roh Kudus mendorong, lakukan itu, tolong orang. Mari kita menolong orang. Maka ketika itu kita lakukan, iman yang dalam hati kita itu terus leluasa berakar, bertumbuh, dan menjadikan kita orang-orang yang akan tetap kuat dan menang. Bukan hari ini saja, bukan dalam situasi saat ini saja, tetapi situasi di depan yang mungkin akan semakin tidak baik, akan semakin sukar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari terima firman Tuhan, camkan dalam pikiran hati kita, sehingga iman dalam hati kita itu bertumbuh semakin luar biasa, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih, iman itu ada dalam hati kami yang baru dan roh kami yang baru oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih firman itu dekat dalam hati kami. Firman iman itu ada dalam hati kami. Kami bersyukur Roh Kudus Tuhan yang terus menolong kami untuk melakukan langkah-langkah menumbuhkan iman. Kami menjaga mata kami, menjaga telinga kami dari segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Dan kami hanya fokus untuk melihat, mendengar perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan hamba-hamba Tuhan yang membangun, perkataan saudara-saudara seiman yang membangun. Terima kasih Tuhan, dan kami mau keluarkan setiap hal-hal yang jahat dalam hati kami, yang mungkin masih ada kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Kami mau buang semua itu, karena semuanya sebetulnya sudah dihukum, sudah dipaku di kayu salib, dan bukan menjadi bagian kami lagi.
Terima kasih Tuhan, kami mau mendapati hati kami bersih, menjadi tanah yang baik untuk firman iman itu tumbuh dan membangkitkan iman yang semakin besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu, berkat-Mu Tuhan atas pemerintah kami, Pak Presiden Jokowi dengan seluruh kabinet yang ada, terus kekuatan, hikmat, kecerdasan daripada Tuhan, kejelian, ketelitian dalam membuat keputusan, sehingga pandemi ini, penyebaran COVID bisa dikendalikan dengan baik. Para pasien yang terpapar, yang parah sekalipun boleh mendapat pertolongan dan mengalami kesembuhan. Terima kasih perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami akan masuk ke dalam hari kami sehari-hari, kehidupan kami sehari-hari sepanjang minggu di depan kami ini Tuhan. Kami percaya iman itu yang akan menjadi tuntunan kami, menjadi kekuatan kami, dan iman itu akan semakin tumbuh subur dalam hati setiap kami umat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap umat kekasih Tuhan dimanapun berada, rumah tangganya, pekerjaannya, anak-anaknya, hubungan dalam pelayanan dalam masyarakat. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga umat Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan melimpahi kita dengan kasih karunia sehingga kita bisa mengerjakan tanggung jawab usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan baik dan menghasilkan. Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik itu menghadapkan wajah-Nya kepada kita seorang demi seorang dengan penuh kasih dan melimpahkan kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada saat ini damai sejahtera untuk membawa kita tetap merasa aman, tenteram, dan damai di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih, kami terus produktif, kami terus menghasilkan, kami terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan.